Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa rusna min hablil karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi a'dini muhabbataka wa ma'rifataka. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang soleh solehah, yang mudah-mudahan kita semua mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Memulai kajian ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya pada kita semua. Terutama nikmat yang kita rasakan hari ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dan alhamdulillah Allah telah karuniakan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mendapat syafaat uzma dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini sudah memasuki tanggal 7 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 April 2020. Marilah kita insya Allah kita kaji kembali, ngaji bareng kita, yaitu mengkaji kitab Lubabul Hadis yang berisikan sabda-sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkannya, yang telah diutarakannya pada sahabat-sahabat beliau 1441 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bacakan lagi sabda-sabda kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam kitab Lubabul Hadis. Hari ini kita akan melanjutkan bab kelima, yaitu fadilah iman. Al-babu khamisul fi fadilatil iman. Bab yang kelima di kitab Lubabul Hadis ini menerangkan tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu 1441 yang lalu telah mendefinisikan bahwa iman itu adalah mengetahui dengan qalbu, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan melakukan amalnya dengan seluruh anggota tubuh kita. Itulah yang didefinisikan Rasulullah SAW tentang iman. Seperti sabda kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu
ma'rifatun bil qalbi. Mengetahui qalbi dengan hatinya. Jadi kita dikenal dengan qalbu. Qalbu ada di mana? Qalbu ada kita ada susu sebelah kiri, dua jari di bawah jari kita itulah qalbu kita. Dan qalbu kita itu harus mengetahui. Kemudian wa qaulun bil lisan, iman itu diucapkan dengan lisan. Dan wal amalum bil arkan, dilakukan, diaplikasikan oleh seluruh anggota tubuh kita. Jadi iman itulah definisi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman ada di qalbu, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan oleh anggota. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi juga pada kita tentang iman ini dengan sabdanya, al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wa zinatuhul haya'u wa samartuhu ilmu. Atau Rasulullah SAW, iman itu telanjang, tidak punya apa-apa. Maka dengan telanjang itu, kata Rasulullah SAW, dipakai baju walibasu taqwa. Iman itu diberikan baju, bajunya adalah taqwa. Taqwa definisinya, sebagian para ulama dan hampir seluruh ulama mengatakan bahwa takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman dipakai dengan takwa bajunya. Kemudian dihiasi dengan rasa malu. Malu timbul karena ada takwa. Hari ini kita berpuasa, tidak mungkin, walaupun makanan halal di rumah, ada beras, ada makanan yang lain yang kita beli dengan halal, tapi pada siang hari kita tidak mau makannya. Kenapa? Karena ada haya, ada malu dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada takwa, makanya kita tidak makan di siang hari di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Karena takwa, ada rasa malu, dihiasi malu, maka kita itu masih punya iman. Kemudian apa buahnya? Wasmatu ilmu. Dan buah iman adalah ilmu dan amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pakaiannya iman adalah takwa. Perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu dan amal. Alhamdulillah. Itu adalah yang disebut dengan iman. Rasulullah SAW terus bersabda kembali bahwa tidak sempurna imannya yang tidak punya amanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatun lahu. Tidak sempurnanya seseorang beriman kecuali tidak mempunyai amanah. Amanah sebagai suami, amanah sebagai seorang istri. Suami menjadi pelindung pada keluarganya. Istri menjadi pengatur rumah tangganya, anak-anaknya jadi amanah. Demikian juga kita bekerja di instansi, perusahaan, dari manapun kita harus amanah, menjaga amanah kita. Demikian juga dimanapun, kalau kita masih punya iman, pasti kita masih beramanah. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurnanya iman seseorang yang tidak memiliki amanah. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan juga kepada kita bahwa tidak sempurna seorang beriman yang punya iman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Seperti disabdakan Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna seseorang sampai dia mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau ada yang sakit di kaki kita,
Bukan sakit saja yang kakinya, tapi semuanya anggota tubuh merasakan sakit. Di tangan ada terkeseleo, bukan tangan yang sakit, tapi seluruh anggota tubuh semua yang sakit. Demikian juga kalau saudara kita ada yang sakit, kita juga harus menolongnya. Karena dia adalah anggota saudara kita sendiri. Hari ini sekarang musim berpenyakit. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit, kita tolong dengan kemampuan kita, medis, dokter, menolongnya. Alhamdulillah, kalau bisa. Kalau tidak bisa, dengan tangan, dengan hati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para medis, dokter, perawat diberi kesabaran dalam merawatnya. Dan bagi pasien yang sedang disakit hari ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman kita, mas kita mempunyai iman di dada kita. Alhamdulillah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Seperti sabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Bahwa iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bagaimana kalau supaya tetap stabil iman kita? Supaya iman kita stabil, tidak naik, tidak turun. Rasulullah SAW bersabda kembali, jadidu imanakum, perbahaulilah iman kalian. Ada yang bertanya para sahabat, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, bersabda di kasrul auli, la ilaha illallah. Perbanyaklah berzikir la ilaha illallah, pasti kalian, iman kalian tidak akan stabil, tidak akan bertambah, tidak akan ketun, tapi stabil imannya, tetap berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Alhamdulillah. Demikian juga kita ada diperintahkan, disunahkan supaya iman kita terjaga dengan baik. Ada kita sholat, namanya sholat hifdzil iman, yaitu menjaga iman kita supaya tetap stabil, tidak naik, tidak turun. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat hifdzil iman. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwa iman itu ada dua bagian. Apa itu dua bagiannya? Bagian yang pertama sabar, dan bagian yang kedua adalah syukur. Seperti sabdakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, panisbun fi sabri wa nisbun fi syukri. Iman itu ada dua bagian. Sebagian pertama adalah winas pipi sobri. Yang pertama bagian iman adalah sabar. Sabar adalah bagian yang untuk kita beriman adalah salah satunya lah sabar. Sabar dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun kita harus sabar. Dan yang kedua, bagian yang kedua iman adalah wanis pun disyukri. Bagian kedua iman adalah syukur. Tetaplah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dalam yang ada, jangan risau nikmat yang belum ada. Makanya kita tetap beriman, tetap ada dalam hati kolbu kita iman itu. Kita punya sabar, dan dua, punya syukur. Mudah-mudahan kalau kita sedang iman terus, kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kembali bahwa Allah menciptakan iman itu dan menghiasi, memujinya dengan apa? Dengan murah hati dan rasa malu di hati. Itu adalah iman. Tapi sebaliknya Allah menciptakan kufur, itu mencalanya dengan kikir,
dan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu iman. Allah telah menciptakan iman. Wahapahu wa madahu, dan menghiasi iman dan menyanjungnya, memujinya iman dengan apa? Bisamahati wal haya, yaitu dengan murah hati dan rasa malu. Dan kemudian Allah juga wa khalaqal kufra wa nabahu bil bukhli wal jaba'u, dan Allah menciptakan kekufuran dan mencelanya dengan kikir dan keras hati, yaitu durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa nanti setelah di yaumil qiyamah, yang ahli surga dimasukkan ke surga, yang ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Allah akan mengeluarkan bagi orang yang mempunyai keimanan walaupun hanya sebesar zarah yaitu atom. Seperti sabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar." Ketika setelah ahli surga masuk surga, ahli neraka, penghuni neraka masuk neraka, amarallahu ta'ala biya yakhruja minan nari man kana fi qalbihi mislaqalu zarratin minal iman. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang yang mempunyai iman dalam hatinya, di dalam qalbunya, walaupun sebesar jarah, sebesar atom, untuk diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita punya iman, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sabda yang terakhir. Mudah-mudahan informasi yang disabdakan oleh Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan ini, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufiknya melaksanakan seluruh perintah dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama guru-guru kita dan bersama orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه.